Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Taufik Himawan dari kelompok 4 yang beranggotakan Mas Aris Nur Imron, kemudian saya sendiri, kemudian ada Mas Ivan Dwi Setiawan, Mas Trihandoko, dan Mas Yusuf. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah audit lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gina Lavasari, STMT. Di sini kami kelompok 4 izin mempresentasikan terlebih dahulu mengenai mekanisme penilaian hasil audit lingkungan sesuai dengan lingkup, tujuan, dan kriteria audit lingkungan beserta rekomendasinya. Yang selanjutnya mengenai tentang hubungan audit lingkungan dengan AMDAL dan SMLH beserta contoh implementasinya pada salah satu perusahaan. Baik, bisa kita lihat pada slide ini, itu langkah dasar proses audit lingkungan. Mulai dari perencanaan audit, memahami sistem dan prosedur manajemen internal, kemudian menilai kekuatan dan kelemahan-kelemahan dengan mencatat penilaian kelayakan atas desain sistem. Setelah itu, mengumpulkan bukti audit, menilai temuan audit, melaporkan temuan audit, dan tindak lanjut audit. Dari bagian ini, mulai dari perencanaan audit sampai melaporkan temuan audit, itu masuk ke kertas kerja yang nantinya akan diarsipkan. Sedangkan tindak lanjut audit dengan mendokumentasikan temuan yang signifikan dalam laporan, yang mana laporan audit ini kepada manajemen. Dalam mekanisme penilaian hasil audit seperti dijelaskan dalam proses penyusunan laporan audit, yang mana auditor sesuai bidangnya mengumpulkan data lapangan seperti dokumen AMDAL dengan data yang lengkap dan pemantauan yang berkala, maka akan lebih mudah dilihat atau dibuat trennya. Kemudian untuk metode pengumpulannya yaitu dengan pemeriksaan, pengukuran, pengamatan, wawancara, dan sampling untuk komponen lingkungan fisik maupun biotis. Setelah data terkumpul, data diupayakan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan, di mana parameter hasil audit itu dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Misal, kita mengukur parameter kebisingan kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan apakah baik atau tidak, agar apabila di kemudian hari ada yang mengajukan komplain, kita dapat menunjukkan data dari hasil tersebut. Selanjutnya, setelah pengumpulan data, ada evaluasi bukti audit dan temuan audit, menetapkan kesimpulan dan rekomendasi, menyusun laporan audit, hingga tindak lanjut audit. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan evaluasi bukti audit dan temuan audit. Laporan hasil audit lapangan dan hasil diskusi dengan auditi pada pertemuan penutup hendaknya dikaji dan dievaluasi kembali oleh tim audit dan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusun laporan audit akhir. Seluruh bukti terverifikasi hendaknya divalidasi dalam hal keakuratan, kehandalan, kecukupan, dan kesesuaian. Penting untuk diperhatikan bahwa temuan audit harus relevan dengan tujuan audit dan objektif. Dalam arti temuan audit bebas dari bias, tidak ada faktor yang mempengaruhi keputusan terhadap temuan, dan didukung oleh bukti audit terverifikasi. Ketua tim audit harus memastikan dan meyakini benar bahwa seluruh temuan yang akan diterbitkan didukung oleh bukti yang cukup dan telah diverifikasi, walaupun bukti dan temuan audit yang diperoleh dan diusulkan oleh anggota tim audit. Ketetapan temuan merupakan kewenangan tim audit, dan setelah ketetapan temuan diputuskan, maka tanggung jawab atas temuan sepenuhnya berada pada ketua tim audit. Salah satu cara mudah untuk menentukan apakah temuan dinilai cukup dan memadai adalah dengan melakukan cross review di antara anggota tim audit. Menetapkan kesimpulan rekomendasi audit. Ketua tim audit hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan
tentang adanya faktor ketidakpastian dalam proses audit. Hal ini penting dipertimbangkan agar kesimpulan audit tidak berlebihan dan berlandaskan atas bukti audit terverifikasi. Untuk kesimpulan audit, hasil harus mampu menjawab tujuan audit sebagaimana termuat dalam dokumen rencana audit yang telah disepakati klien. Selain itu, kesimpulan audit hendaknya dapat pula mencakup hal-hal tersebut. Misalnya, keluasan dari ketaatan dan tidak taatan auditi terhadap kriteria audit, efektivitas penerapan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, kemampuan proses evaluasi dari manajemen auditi dalam memastikan keberlanjutan, penaatan, kecukupan aktivitas, dan peningkatan penyempurnaan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan audit tidak perlu mengulang kembali hasil-hasil temuan audit, namun bila diperlukan temuan audit dapat dikelompokkan berdasarkan kategori sesuai dengan permintaan atau kepentingan klien, seperti jumlah temuan audit berdasarkan area atau fungsi kerja, atau komponen media lingkungan atau lingkungan kepentingan dalam dampak bahaya yang ditimbulkan. Dan rekomendasi audit. 1. Merekomendasikan audit merupakan suatu arahan tentang hal-hal yang perlu dilakukan auditi dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan audit. 2. Sifat dari rekomendasi audit adalah rekomendasi umum, bukan rekomendasi teknikal yang rinci. 3. Penyusunan rekomendasi audit dilandasi oleh hasil temuan audit dan kesimpulan audit, dan hendaknya mampu memberikan arahan dan kerangka bagi auditi untuk menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan atau peningkatan untuk kerja pengelolaan lingkungan. 4. Rekomendasi audit dapat berubah arahan untuk memperbaiki dan pencegahan dari suatu ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap peraturan undang-undang lingkungan hidup, meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup agar kinerja pengelolaan lingkungan meningkat, serta menghindari rencana suatu risiko bahaya lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk hal selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Berikut hubungan audit lingkungan dengan AMDAL dan SMLH beserta contoh implementasi pada salah satu perusahaan. Berikut bagian dari hubungan audit lingkungan dengan AMDAL. Dari AMDAL, ada poin KA ANDAL, RKL, RPL. Pada dasarnya, audit lingkungan dan AMDAL saling berkaitan. Keberhasilan RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan, dapat dilihat dari hasil audit lingkungan. Audit lingkungan dibuat untuk mengetahui keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan. Berikutnya, hubungan audit lingkungan dengan SMLH. Dari audit lingkungan, suatu proses verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan dan organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil proses ini kepada pihak manajemen. SMLH, bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari satu set peraturan-peraturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan. Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjuk performasi lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasa. Berikut peranan dari AMDAL mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan. Berikut peranan dari SMLH untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungannya.
ISO 14001 merupakan standar yang memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dan lingkungan hidup, sehingga upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan akan disesuaikan dengan sumber daya perusahaan, SDM, teknis atau finansial. Berikut peranan dari audit lingkungan. Peranan manajemen dalam pengelolaan lingkungan, upaya meningkatkan ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan dapat dijadikan bukti keabsahan rekomendasi AMDAL dan alat penyempurnaan dokumen AMDAL. Upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilakukan atau yang perlu dilaksanakan oleh usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Kita ada contoh implementasi audit lingkungan dari PT Barito Pacific Timber Tbk. Berikut temuan audit dari limbah kayu. Kayu yang dibuang selama proses penggergajian dalam jumlah banyak. Jumlah kayu gelondongan yang membusuk sebelum dipakai. Kebijakan pertama diolah, first in first out. Harus diimplementasikan agar kayu digunakan sebelum rusak. Kerusakan kayu gelondongan karena kulit kayu dibiarkan melekat, membiarkan water berata merusak log-log yang menyebabkan tingkat pemulihan rendah. Berikutnya sejumlah besar produk akhir, terutama papan, ditumpuk di tempat terbuka dan jangka waktu yang lama dan kemungkinan tidak bisa dijual. Berikut temuan audit dari air. Lokasi pabrik letaknya berdekatan dengan sejumlah anak sungai. Wilayah pabrik termasuk daerah rendah dan berpotensial banjir. Audit menjelaskan keseimbangan air semua area pengelolaan pabrik sebagai pengelolaan dipompa dari Sungai Barito, termasuk dipakai mandi dan mencuci. Adanya kontaminasi hidrokarbon Sungai Barito di sekitar log pond dan area penggergajian. Lapisan minyak di permukaan air berasal dari derek, rel conveyor, dan chainsaw tarik. Implementasi dari rekomendasi audit perkembangan IMS ISO 14001 menjamin bahwa pertimbangan signifikan telah diberikan pada manajemen lingkungan pada dasar ISO 14001, menyiratkan bahwa akreditasi bukanlah tujuan akhir. Lebih dari itu, terdapat proses peninjauan dan perbaikan yang berkelanjutan. Limbah kayu. Manajemen seharusnya menanggapi limbah kayu sebagai sesuatu yang bersifat mendesak karena hal ini merupakan persoalan yang berhubungan langsung dengan kelangsungan akreditasi ISO 14001. Distribusi kayu harus diperhatikan karena kayu di lapangan dalam jumlah besar ditimbun dalam jangka waktu lama. Akibat tumpukan ini akan berkurang nilainya. Polusi log pond. Ada program untuk menanggulangi polusi di log pond dengan melewatkan air melalui pemisah minyak atau air. Pengujian kualitas air di saluran air. Hasil uji menunjukkan tingkat polutan yang meninggi. Sebagai alternatif air limbah dari parit penampungan ini harus menjadi bagian dari sistem drainase yang tertutup dan dialihkan ke pusat pengelolaan limbah cair. Sekian yang kita jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.